I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Anissa Novitaris Yumi. Nah, kali ini aku akan melanjutkan ke modul 8, yaitu tentang interfilan. Nah, jadi apa sih interfilan itu? Interfilan routing adalah proses meneruskan lalu lintas data antar perangkat yang berada di VLAN yang berbeda gitu. Karena VLAN dirancang secara logis untuk memisahkan jaringan demi keamanan dan performa. Komunikasi antar VLAN secara default diblokir. Proses perutuhan ini menjembatani segmen tersebut menggunakan perangkat layer 3. Apa itu DHCP? Jadi DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat di jaringan seperti PC, laptop, printer, dan sebagainya, sehingga tidak perlu dikonfigurasi IP secara manual. Nah, kenapa sih harus DHCP? Jadi ini ada perbedaannya. Kalau tanpa DHCP itu harus atur IP, subnet, gateway, DNS satu persatu di setiap device. Kalau pakai DHCP, itu tuh semua konfigurasi IP diberikan otomatis oleh server DHCP. Jadi nggak harus manual satu-satu gitu. SPI atau Switch Virtual Interface adalah antarmuka logis virtual pada switch yang mewakili koneksi layer 3 jaringan untuk sebuah VLAN. Interface ini memungkinkan switch untuk memiliki alamat IP, bertindak sebagai default gateway untuk perangkat dalam jaringan lokal, dan merutekan lalu lintas antar VLAN. Nah, di sini ada fungsi utama SPI. Yang pertama adalah routing antar VLAN, yaitu memungkinkan komunikasi antar VLAN yang berbeda secara internal melalui switch layer 3 tanpa memerlukan router fisik tambahan. Yang kedua, ada manajemen jarak jauh. Jadi, SPI ini biasanya pada VLAN 1 itu berfungsi sebagai alamat IP manajemen agar administrator dapat meretas atau memantau switch melalui SSH, telnet, atau web. Nah, yang ketiga ada gateway default, yaitu jadi si gateway default ini menyediakan alamat IP yang digunakan oleh perangkat lain seperti PC dan server sebagai pintu keluar untuk menuju ke jaringan atau subnet lain. Nah, jadi kita langsung aja untuk praktek di Cisco-nya langsung ya teman-teman. Nah, sekarang aku udah masuk ke aplikasi Cisco-nya dan aku mau membuat 3 jaringan. Yang satu jaringannya itu terdapat 4 PC dan 1 switch. Nah, kan ada 3 jaringan. Nah, si dua jaringan ini pakai switch yang biasa kita pakai. Dan yang satunya lagi, yang ketiga, jaringan ketiga pakai yang multilayer gitu. Terus kita buat.
Nah, lalu kita beri tanda kayak yang kemarin yang namanya kayak gitu terus IP address-nya. VLAN itu ya. Dan habis itu kita sebelum ke room, sebelum ke konfigurasi VLAN, sebelum ke VLAN kita akan mengkonfigurasikan VLAN-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke switch. Lalu konfigurasi dulu. Habis itu tab VLAN 11. Terus name, terus kita VLAN namanya 12 ya. Name class. Habis itu kita exit. Terus kita masukin interface-nya. Interface range ini FA0/1 sama FA0/2 ya teman-teman. Terus kita masukin switch port-nya. Switch port-nya mode akses. Switch port akses VLAN 11. Habis itu kita exit. Masukin juga interface range FA0/3 dan FA0/4 ya guys. Habis itu kita masukin switch port-nya lagi. Switch port access. Switch port bener kan? VLAN 12. Oke. Kita exit dulu. Nah, setelah itu kita lakuin hal yang sama ke si switch. Ininya kabelnya ya. Maaf. Aduh. Hello. Nah, kita lakuin hal yang sama ke switch yang kedua sama 3. Nah, udah. Nah, setelah itu kalian bisa menghubungkan si kabelnya. Tadi sebenarnya juga bisa pas habis nge-VLAN. Lalu kita kita masuk ke mode trunking. Kita ini ke mode trunk dulu. Nah, kita taruh di situ, kita langsung aja interface. Slide 5 ya di sini. Atau mode switch port mode trunk. Nah, oke, lanjut. Yang switch yang kedua juga kayak gitu. Apa namanya? Slide 6 ya ini. Itu switch port.
Lalu kita lanjut yang multi-layer. Nah, yang multi-layer ini kan kayak yang di video sebelumnya itu tuh agak berbeda. Kita ini dulu apa namanya teh, masuk interface atau size 5. Habis itu kita ke switch port encapsulation dot one cube. Salah. Nah, switch port encapsulation apa namanya, dot one cube. Setelah enter, kita masuk ke switch port mode terang. Terus kita masuk switch port terang load VLAN 11. Nah, udah. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasian interVLAN ya, teman-teman. Nah, di sini kita membutuhkan satu perangkat tambahan, yaitu router. Routernya itu aku bakalan pakai yang 2911. Ini taruh sini teman-teman dulu ya. Sambungin ke yang ini, apa namanya? Switch yang kedua. Pakai kabel otomatis. Nah, terus teh ini tuh kan bisa dilihat ya, mana ya? Nah, ini tuh bisa dilihat di sini ada FA0/7 dan di sini tuh ada GIG 0/0. Jadi GIG ini artinya itu gigabyte ya teman-teman. Jadi di situ sih. Nah, si GIG ini tuh harus di onin dulu ya. Caranya itu kita masuk ke router, lalu ke CLI di situ no, kita ini enable konfigurasi teman-teman slice no knowledge. Nah, lalu kita masuk ke switch ini. Terus masuk ke enter slice 7. Ininya kita masuk ke mode terang, coba masukin apa namanya, switch port mode terang. Nah, lalu kita masuk ke konfigurasi dari interVLAN-nya. Kita ke router, terus mana tadi, kita ketikkan interface GIG 0/0.11. Nah, ini kenapa titik 11? Karena kita akan mengkonfigurasi VLAN 11 terlebih dahulu, baru VLAN 12-nya tuh. Lalu mana sih? Nah, ya. Lalu encapsulation dot one cube kedua dot one cube 11. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168 sama subnetnya. Kita exit. Nah, kita masukkan yang VLAN 12-nya juga, teman-teman. Nah, habis itu kita masukkan apa namanya, encapsulation-nya dot 12. Nah, lalu kita masukkan IP address-nya 192. Nah, jadi ini adalah pengkonfigurasian dari interVLAN. Selanjutnya, aku bakalan mengkonfigurasikan yang DHCP ya. Itu tuh memasukkan perintah sebentar.
itu tuh memasukkan perintah perintah ini perintahnya tuh nah kenapa ini tuh pakai web karena apa namanya di sini tuh pakai villain name bukan villain yang itu yang biasa yang sebelumnya yang kayak sebelumnya kayak pakai villain 11 kayak gitu. Lalu kita langsung ke network, masukin IP-nya, lalu kita masukkan default router, lalu masukkan IP lagi, masukkan DNS server 8.8.8. Ini koma titik. Nah, kenapa ininya 8? Karena DNS servernya tuh pakai yang global. Jadi aku pakai yang 8 ini. Lalu kita exit. Lalu masuknya sebelah. Kelas. Apa sih? Benar. Network. Terus nah itu dia konfigurasi DHCP ya teman-teman. Sekarang kita cek DHCP-nya dengan cara kita cek DHCP-nya yang kita masukkan si IP-nya dulu. Nah ini kan biasanya kita tuh pakai yang statis ya teman-teman. Sekarang kita langsung aja klik yang DHCP. Apakah berhasil? Tuh, ini udah ya successful dan langsung otomatis terisi. Kita lakukan kepada PC yang lain juga. Nah, udah selesai dan sekarang kita tes pakai ping dulu ya. Kita ping dari PC 0 ke PC 8 ini. Ke PC 8 ini. Kita lihat IP configuration-nya. Tuh, ini 1.5. Oke. Kita pingkan dari PC 0. Yang mana tadi? Tuh, ini udah reply from ya. Jadi tandanya berhasil. Dan sekarang kita coba kirim pesan dari PC 1 ke PC 9.
Ini juga udah successful ya teman-teman. Nah, yang DHCP udah sampai sini dan sekarang lanjut kita akan mengkonfigurasikan yang SPI. Ini berisik banget ya. Nah, tapi aku nggak akan langsung ke SPI-nya, tapi lebih kayak cuman menunjukkan perbedaannya gitu loh. Langsung kita masuk ke switch yang ketiga. Switch terminal IP address kita masukin. Salah, maaf. Konfigurasi terminal, habis itu interface VLAN 11. Terus kita masukin IP address-nya. IP address 192. Terus kita masukkan perintah dulu show run. Kita enter aja. Salah. Maaf kalian. Nah, ini udah terlihat ya interface VLAN 11. Tuh ini MAC address-nya dan ada IP address-nya sesuai ya, 192.168.1.1. Nah, mungkin itu aja penjelasan tentang modul 8 yaitu interVLAN dari aku. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya dan mohon maaf bila ada kesalahan maupun mau dari lisan ataupun perbuatan ya. Terus terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih yang sudah like ataupun subscribe. Tapi like juga cukup guys. Subscribe juga nggak apa-apa sih, tapi like juga cukup. Tapi nggak di like juga nggak apa-apa, yang penting nonton. Tapi nggak ditonton juga nggak apa-apa. Terima kasih buat semuanya yang sudah selalu mengikuti video-video saya, video-video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're